Coba deh bayangin, gimana ya caranya memastikan jutaan porsi makanan buat program makan bergizi gratis atau MBG itu benar-benar aman dan juga bergizi? Nah, kita akan kupas tuntas panduannya di sini, langkah demi langkah. Ini amanah yang besar banget loh, jadi yuk kita pastikan semuanya berjalan dengan benar. Kutipan ini benar banget ya. Karena ini bukan cuma soal logistik, bukan cuma mindahin makanan dari A ke B, tiap piring yang disiapkan itu adalah investasi buat kesehatan, jadi benteng pertahanan dari penyakit, dan yang paling penting, jadi fondasi buat masa depan anak-anak kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal ngikutin alur makanan dari titik paling awal, dari bahan mentah datang, diolah, sampai akhirnya siap disajikan. Setiap tahap punya tantangannya sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Program MBG ini kan melayani jutaan orang, terutama kelompok rentan kayak anak-anak dan ibu hamil. Skalanya gede banget, artinya tanggung jawabnya juga luar biasa besar. Dan pastinya selalu ada risiko yang mengintai. Nah, kenalin nih 4 musuh utama yang harus kita hadapi. Kebersihan yang kurang, suhu yang salah pas ngolah dan nyimpen, kontaminasi silang, dan pengelolaan alergi yang nggak bener. Inilah biang keladi dari banyak kasus keracunan makanan. Eits, tapi tenang, semua ini bisa banget kita cegah. Kita lihat caranya. Sekarang kita kenalan sama perisainya. Ada sebuah sistem canggih yang dirancang buat melumpuhkan semua resiko tadi, bahkan sebelum mereka jadi masalah. Namanya mungkin kedengaran ribet ya, HACCP. Tapi jangan pusing dulu. Anggap aja ini kayak satpam super pinter buat makanan kita. Tugasnya bukan nunggu ada masalah, tapi mencegahnya dari hulu sampai hilir. Proaktif gitu loh. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kalau cara lama, itu reaktif. Ibaratnya udah kejadian baru ketahuan. Telat kan? Dengan HACCP, kita proaktif. Kita kontrol tiap titik rawan dari awal banget. Hasilnya jauh lebih aman, lebih efisien, dan pastinya mbak buang-buang bahan. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi praktisnya. Kita mulai dari gerbang pertama. Dan ini salah satu yang paling krusial, yaitu pas bahan pangan datang di pintu dapur atau yang biasa disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini bukan main-main loh, ada 6 langkah wajib yang harus dilakuin setiap petugas penerima, sesuai aturan. Mulai dari cek dokumen, label, suhu, kebersihan, sampai uji organoleptik. Ini bukan sekedar formalitas, ini adalah gerbang penyaringan pertama untuk memastikan cuma bahan baku terbaik dan teraman yang boleh masuk. Jadi, apa sih uji organoleptik itu? Wah, ini bisa dibilang ilmu saktinya para petugas di lapangan. Cukup dengan ngelihat warnanya, nyium baunya, ngerasain teksturnya, mereka bisa langsung deteksi kalau ada tanda-tanda kerusakan. Cepat dan efektif, tanpa perlu alat lab yang canggih. Oke, bahan udah diterima dengan aman. Eits, tugas belum selesai. Nyimpennya juga ada aturannya. Ada 2 prinsip kunci nih. FIFO, atau first in, first out. Artinya, barang yang pertama masuk, ya harus pertama keluar. Terus ada FFO, first expired, first out, yang artinya, bahan yang tanggal kedaluarsanya paling dekat, itu yang dipakai duluan. Simpel kan? Tujuannya biar nggak ada bahan yang kebuang sia-sia. Baik, bahan baku udah lolos seleksi ketat dan disimpan dengan benar. Sekarang, kita masuk ke ruang mesinnya, yaitu dapur. Disinilah yang namanya titik kendali kritis atau critical control points itu benar-benar diuji. Perhatiin angka ini baik-baik. 74 derajat Celcius. Angka ini penting banget, terutama buat bahan kayak daging ayam. Kenapa? Karena suhu inilah yang bisa membunuh bakteri berbahaya kayak Salmonella. Ini adalah batas kritis yang nggak bisa ditawar sama sekali. Nah, grafik ini ngejelasin satu konsep paling penting dalam dunia pangan, zona bahaya suhu. Rentangnya itu antara 4 sampai 60 derajat Celcius. Di rentang inilah bakteri itu pesta pora, berkembang biak super cepat. Jadi tugas kita simple, jaga makanan di luar zona ini. Kalau dingin, ya di bawah 4 derajat. Kalau panas, ya di atas 60 derajat. Tapi ingat ya, sistem secanggih apapun gak akan jalan kalau orangnya nggak disiplin. Ini adalah aturan emas yang wajib dipatuhi semua yang megang makanan. Pakai seragam bersih, rajin cuci tangan, lepas perhiasan. Semua ini penting banget buat mencegah kuman dari tubuh kita pindah ke makanan. Oke, makanan udah matang, udah aman. Tapi, misinya belum kelar loh. Sekarang kita masuk ke tahap akhir yang sama krusialnya, yaitu ngelindungin makanan itu selama perjalanan sampai ke tangan para penerima manfaat. Aturan emasnya di sini ada 2.
Pertama, buat produk kayak susu, rantai dinginnya, artinya suhu harus dijaga tetap dingin, itu nggak boleh putus sama sekali. Kedua, buat makanan panas, ada golden hour-nya nih. Wajib dikonsumsi dalam 4 jam setelah matang. Lewat dari itu, risikonya naik drastis. Nah, sekarang kita pindah posisi nih. Bayangin kita jadi para pahlawan di ujung tombak. Guru-guru dan kader yang nerima makanan di lapangan. Kalau mereka nemuin sesuatu yang aneh atau mencurigakan sama makanannya, harus gimana? Gampang kok, ada 3 langkah penyelamat yang wajib diingat. Ini sesuai regulasi resmi. Pertama, stop. Langsung hentikan pembagian makanan itu. Kedua, isolasi. Pisahkan makanan yang dicurigai dari yang lain biar nggak nyebar. Dan ketiga, lapor. Segera hubungi penanggung jawab supaya bisa diambil tindakan lebih lanjut. Nah, di balik semua alur dan sistem yang keren ini, ada dalangnya. Otak di balik semuanya. Yang mastiin makanan itu nggak cuman aman, tapi juga gizinya pas. Siapa lagi kalau bukan? Ahli gizi. Coba lihat angka ini. 1:3.500. Kebayang nggak? Satu ahli gizi bisa jadi penanggung jawab untuk kualitas sampai 3.500 porsi makanan setiap harinya. Luar biasa kan tanggung jawabnya? Jadi jelas ya, tugas mereka itu jauh lebih dari sekedar bikin menu. Mereka juga yang ngawasin sistem keamanan pangan berjalan, ngelola data alergi, bahkan ngasih edukasi biar nggak banyak makanan sisa. Mereka benar-benar jantungnya kualitas dari program ini. Jadi pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal aturan dan prosedur. Ini adalah misi kita bersama. Mulai dari yang di dapur, supir yang ngantar, guru yang nerima, sampai ahli gizi. Setiap orang punya peran penting, karena setiap piring yang kita sajikan, itu sangat berarti. Jadi nggak peduli apa peran Anda dalam program ini, setiap detil kecil yang Anda kerjakan dengan teliti hari ini, itu bukan hal sepele. Itu adalah kontribusi nyata Anda dalam sebuah misi besar. Itu adalah cara Anda ikut membangun generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan lebih kuat.